Perkenalkan, nama saya Fitri Raisa, biasa dipanggil Risa, dengan NIM 013, program studi jurnalistik UIN Jakarta. Di sini saya sedang berada di media pantau, yang dimana saya juga sedang menjalankan program magang selama 2 bulan, yaitu periode September sampai Desember bulan ini. Di sini juga saya mau memperlihatkan bagaimana sih situasi dan kondisi di media pantau, baik cara kerja maupun yang lainnya. Gak perlu lama-lama, yuk kita lihat. Pada lantai pertama, terdapat ruang rapat meeting yang dijadikan weekly report para karyawan atau juga tempat menunggu tamu. Naik ke lantai 2, terdapat ruang kerja karyawan yang biasanya diisi oleh admin pantau atau yang lainnya, serta tempat penyimpan persuratan ke dalam loker. Dan ini ruang kerja bagian pantau digital yang terdiri dari editor, desain grafis, sosial media, dan bisnis content development, serta anak-anak magang dari berbagai divisi seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan Facebook. Tak hanya itu, di lantai pantau digital juga terdapat studio yang dijadikan sebagai ruang podcast atau tag konten, terkhusus divisi YouTube yang membawakan program pantau info dan memantau. Berikut struktur organisasi pantau. Pantau digital dipegang oleh Mas Sigit Akbar dan Social Media Officer oleh Kadian Aziza. Jobdesk sosial media di Instagram membuat konten dari berita. Pertama, memilih berita di hari itu yang sedang viral atau hard news. Setelah dapat berita, langsung membuat skrip dengan mengambil inti dari 5W plus 1H, serta parafase agar tidak adanya plagiasi. Setelah mencari footage-footage untuk dimasukkan ke dalam konten, langsung melakukan editing yang biasanya menggunakan aplikasi CapCut. Lalu cut to cut, sesuaikan dengan footage dan skrip. Tim Instagram biasanya melakukan tag konten dengan in-frame 2 kali seminggu, kecuali voice-over dan text only, dan juga membuat 2 konten dalam sehari. Seorang pengasuh daycare berinisial S tega menyiram air panas pada bayi berinisial KCB yang berusia 1 tahun 3 bulan. Kejadian tersebut di daerah Pengasinan Sawangan, Kota Depok. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena kesal pada korban. Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat orang tua korban menitipkan sang anak pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saat dititipkan, korban masih dalam keadaan tertidur, namun tak lama terbangun untuk buang air besar. Karena korban terus menangis, pelaku pun kesal dan nekat menyiramnya dengan air panas. Melihat kulit korban yang melepuh usai disiram air panas, pelaku pun sempat mengguyur air dingin ke korban. Setelah diketahui oleh daycare lainnya, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Alia Pancoran Mas Depok untuk segera menerima penanganan medis.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu lokasi terdampak bencana di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kampung tersebut mengalami bencana pergerakan tanah yang menyebabkan puluhan rumah rusak berat dan warga diamankan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam kunjungannya, Gibran menekankan betapa pentingnya penanganan prioritas terhadap para pengungsi, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Lalu, Gibran menginstruksikan agar infrastruktur yang terdampak seperti akses jalan dan fasilitas umum lainnya segera diperbaiki untuk memudahkan mobilitas warga dan bantuan. Ia mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Tak hanya itu, Gibran juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada para pengungsi, serta buku, mainan, dan susu untuk anak-anak. Karyawan, kami sebagai anak magang juga melakukan weekly report tiap minggunya untuk mempresentasikan hasil yang dicapai dari divisi masing-masing. Dan biasanya digilir untuk memaparkan. Cuplikan video laporan praktikum jurnalistik di Media Pantau. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Head of Pantau Digital Masigit Akbar dan Mentor Kadian beserta karyawan-karyawan lainnya. Tak lupa juga kepada teman-teman
teman magang yang selama ini sudah menemani saya selama 3 bulan. Tak lupa juga kepada dosen mata kuliah praktikum jurnalistik yaitu Bu Siti Nurbaya yang selama ini sudah membimbing kami. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.